Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Welcome back to our channel Darel Hasanah bersama saya Pipa Ratu Sopa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan dia itu sangat berperan penting di Darel Hasanah. Dan selain itu beliau juga adalah penulis buku Indahnya Dunia Pesantren. Nah, daripada menunggu lama langsung kita sapa ya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah berkat doa antum semuanya anak sehat walafiat. Ya. Kami sangat senang karena bisa kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini. Masih muda tapi sudah berkarya. Nah, salah Insyaallah. satunya buku Indahnya Dunia Pesantren. Nah, hari ini Ustaz, kita mungkin Ya, akan sedikit sharing, atau ngobrol ya, terkait bagaimana sih sukses di usia muda, bagaimana sih caranya berkarya di usia muda. Nah, tema yang akan kita ambil ini sangat menarik, ya, yaitu tentang siapa sih itu santri. Nah, Masya Allah. ya, pasti banyak Luar banget orang yang biasa. penasaran kan. Nah, apakah santri itu yang memakai sarung kah? Atau santri itu yang berpeci? Atau santri itu yang berkoko? Nah, menurut pandangan Ustadz, santri itu siapa? Santri itu adalah kata santri. Sinnya itu adalah pelopor kebaikan. Jadi sebagai santri kita harus menjadi panutan utama supaya etika kita baik. Salah satunya adalah akhlak, itu penting Hmm, banget. Kemudian yang kedua itu huruf nun. Nah, huruf nun itu adalah santri itu insya Allah yakin banget pasti penerus para alim ulama insya amin, Allah. amin, amin. Nah, kemudian setelah itu huruf ta santri. Nah, itu adalah jauh daripada kemaksiatan. Nah, itu adalah santri ya. Jadi santri itu harus jauh daripada kemaksiatan. Yang tadinya hobi maksiat, gimana caranya supaya tidak maksiat? Hmm. Nah, itu salah satu maksiat adalah makan banyak. Oh, ya. Kenapa disebut maksiat? Karena di dalam kalimat bahasa Arab itu adalah man kathuro aklihi kathuro naumihi wa man kathuro naumihi mata kolbahu. Artinya apa? Barang siapa orang yang makannya banyak, maka tidurnya pun banyak. Hmm. Setelah tidurnya banyak, mata kolbahu telah mati hatinya. Jadi sulit untuk dinasehatin. Maka Berarti dari itu, secukupnya aja ya. nah secukupnya aja Oh, supaya tidak mubazir. ya, Nah, benar-benar. gitu. Ya. Wah, ini baru pembahasan pertama tapi Ah, sudah luar sangat biasa. menarik sekali ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya nih, Ustaz kan membuat, atau menciptakan sebuah buku ya, Iya, betul. buku Indahnya Dunia Pesantren. Saya penasaran motivasi apa yang membuat antum ini sampai menulis buku Indahnya Dunia Pesantren? Motivasi saya menulis buku Indahnya Dunia Pesantren ini, di dalam mahfudat itu ada kalimat al ilmu sayyidun wal Iya. kitabatu qayyiduhu. Nah, ilmu itu ibaratkan hewan buruan. Mhm. Nah, jadi perkara bodoh ketika kita menangkap hewan kemudian hewan itu dilepaskan saja. Nah, ketika kalau kita sudah menulis, saat kita lupa dengan ilmu tersebut, kita bisa membuka-buka buku. Salah satunya adalah ini. Buku Indahnya Dunia Pesantren ini di dalamnya itu banyak motivasi, kemudian juga pengalaman-pengalaman menjadi santri yang berintelektual tinggi. Berarti di sini banyak sekali pengalaman antum ya selama pesantren yang Salah dituliskan di satunya situ? itu iya, Oh. cuman kalau untuk kejelekan tidak. Contoh kayak surat-suratan. Oh. Isi dari buku ini tuh tentang apa saja? Singkat singkat saja ya, Ya, singkat karena saja. memang Kalau misalnya waktunya kita bahas, saya yakin pasti ini kita butuh waktu berhari-hari. iya, Karena kan menulis buku itu kan sangat sulit. sangat Nah, sulit, mungkin butuh secara singkat pemikiran saja. gitu ya, Ya, butuh betul. pemikiran yang masya Allah gitu ya. Dan kita minum dulu ya, Boleh, boleh, silakan, silakan. supaya Lebih menjelaskan rileks ya. betul sekali. Silakan, silakan. Bagaimana Panas, rasanya? Enak. panas, airnya panas. Kalau istilah pesantren ajib ya. Ajib, Masya Allah. Ajib. zih, Ah. mantap. Jadi di dalam buku Indahnya Dunia Pesantren ini banyak motivasi, terutama motivasi ya. Ya. Karena saya lihat dan saya motret gitu ya, bahwa santri zaman sekarang ini sangat minim. Apanya yang minim? Kemauan untuk belajarnya. Maka dari itu mudah-mudahan gitu ya, berharap gitu ya, saya menciptakan buku ini dengan karya saya sendiri, mudah-mudahan bisa memotivasi santri yang sedang Iya, iya, belajar di benar. pondok pesantren. Salah satunya adalah harus sadar bahwa santri itu memang begitu, dengan kesederhanaannya, kemudian dengan apa adanya, tidak
tidak harus apa adanya. Maksudnya tidak harus ada apanya, tapi harus apa adanya. Nah, kan di era zaman sekarang ini nih, sangat sulit mengajak anak atau membujuk anak itu untuk Hmm, masuk ke dunia pesantren. ya, Karena mungkin mereka sudah terpaku dengan gadget ya. ya betul Apalagi sekali. sekarang kita udah tahu aplikasi, nah yang Salah sekarang satunya sudah judi. digunakan ya. Itu judi yang sangat Ya, Masya Allah itu itu. yang sering digunakan. Nah, ada nggak sih tips khusus supaya bisa mengajak anak itu masuk ke pesantren? Salah satu tips yang jitu Ya, untuk mengajak santri itu adalah mempraktekkan diri mm, ya di depan orang yang mau masuk pesantren itu, mencontohkanlah akhlak yang baik, kemudian juga perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Itu salah satu tips yang memang nanti akan menarik hati para iya. calon santri gitu ya. Oh, itu Heeh. dari brosur berjalan dari Nah, santrinya ya, dari itu lulusannya. betul Benar. sekali. Nah, kalau misalnya dari aspek orang tuanya sendiri nih, Nah, apalagi kan jikalau misalnya orang tuanya belum punya pengalaman di nah, pesantren, tapi ingin punya anak masuk ke dunia pesantren loh. jadi orang tua itu memang ada berkesenambungan dengan Iya, santri. Ketika orang tuanya misalkan anak saya lagi ngapain, iya benar. anak saya misalkan udah makan belum, anak saya sekarang diapain ya gitu sama Hmm, pengurus. Nah, itu menurut saya salah. Karena keikhlasan itu menurut saya salah satu bentuk apa namanya kepedulian kita iya, terhadap mendidik anak gitu. Karena al madrasatul ula li auladakum ya. Jadi apa namanya orang tua itu benar-benar berpengaruh di pendidikan pertama anak gitu tuh. Jadi memang orang tua tuh benar-benar harus ikhlas, harus apa namanya mengikhlaskan benar-benar mau iya, iya. diapain di pondok pesantren itu. Jadi kunci utamanya sebagai orang tua ikhlas ya. Ikhlas gitu. Ya, ini sangat paham sekali. Padahal belum jadi orang tua ya, Ustaz. Iya, Padahal belum punya pengalaman, tapi karena tapi mungkin sudah terbiasa ya iya iya. mengurus santri di sini, jadi tahu Nah, apa yang sering harus gitu juga sih. dilakukan sebagai orang Iya. tua. Selanjutnya mungkin apa sih harapan besar antum terhadap buku ini untuk seluruh santri, Iya, iya. khususnya di daerah Hasanah, umumnya untuk santri di seluruh Indonesia? Harapan saya untuk seluruh santri Iya, khususnya di Pondok Pesantren Darul Hasanah cuman satu saya pesan. Berkaitan dengan buku ini banyak motivasi. Salah satunya adalah kita belajar jangan berharap untuk bisa. Tapi kita harus berharap untuk istiqomah berusaha ikhtiar karena yang mengabulkan atau yang menjadikan diri kita pintar itu tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku manusia harus terus berikhtiar, mm, berdoa dan terus berusaha ya. berjuang gitu. Intinya ikhtiar dulu ya, Ikhtiar dulu. karena tidak mungkin hobinya rebahan tiba-tiba sukses ya, Nah, Ustaz. itu. Karena di dalam Al-Qur'an juga ada kan, Ya. al ilmu la yudraku bil Oh, muna. Jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan cara benar ya, angan-angan gitu. berangan-angan, benar sekali. Harus berjuang. Nah, saya teringat salah satu pernyataan yang mengatakan seperti ini. Kenapa harus jadi santri? Nah, kan kita bukan mau jadi kiai. Biasanya ada statement bahwasanya santri itu nanti ujung-ujungnya jadi kiai. Itu betul nggak sih, Ustaz? Tidak semua santri itu menjadi kiai. Mm, Tidak semua santri itu menjadi ustadz. Banyak kan menteri-menteri, penjabat-penjabat iya itu benar, terlahir daripada dunia pesantren kan? betul sekali. Gitu. Jadi jangan sampai berharap kita jadi apa, tapi berharaplah kita supaya tahu Allah. Itu aja Rob kita, supaya Mm, kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi nggak semuanya ya santri itu jadi kiai, santri itu jadi Tidak, ustadz. tidak. Karena kan di pesantren yang saya tahu kan banyak ekskul-ekskul ya. Jadi Mm-mm. bakat-bakat santri itu bukan hanya di bidang ceramah saja ya. Bukan. Contohnya kayak misalnya dari olahraga ya, kayak Heeh. sepak bola, terus Heeh. ada juga Hadroh, hadroh, marawis, itu marawis. banyak sekali ya Banyak sekali. sebenarnya. Ya, sebenarnya jadi seorang santri itu ya teman-teman bukan hanya nanti kedepannya hanya sebagai penceramah ataupun ustadz, tapi mereka juga bisa Ya, menggali potensi yang lainnya. betul sekali. Buktinya ini, kita nggak jauh-jauh lah Ustadz Abrol menciptakan sebuah buku Alhamdulillah. Indahnya Dunia Pesantren. Ini waktu menulis di pesantren. Di pondok pesantren Darul Hasanah. Wah, daerah sana ya. Ya. Ya, kita kan mengenal istilahnya daerah sana adalah jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Ya, selanjutnya nih, saya penasaran, ada nggak sih niatan untuk menciptakan buku yang kedua? Alhamdulillah sejauh ini saya sedang berproses untuk menerbitkan buku yang kedua teman-teman. Mohon doanya ya. Oh, Mudah-mudahan lancar gitu. saya juga mau bikin buku tadi, Boleh. tapi nanti doanya masih rahasia. Oh, rahasia Ya, boleh. jadi saya nggak bakal
Mungkin Kasih tahu ya? sudah berkeluarga gitu tuh, udah punya anak baru bisa menciptakan buku gitu. Ya, nanti kita tunggu lagi. Oh, boleh boleh. Oke, selanjutnya ya, di era zaman sekarang nih, siswa ataupun santri itu sangat minim sekali Mhm. literasinya ya. Nah, ada nggak tips khusus dari antum buat siswa dan santri seluruh Indonesia agar gemar membaca? Untuk gemar membaca ya? Ya, betul. Sebetulnya sih menurut saya gitu ya, jadi memang harus ada kesadaran sendiri gitu ya, dan juga kemauan untuk membaca. Karena memang di zaman revolusi industri 4.0 menuju 5.0. 5.0 ini, jadi kita tuh benar-benar dipergerakan oleh robot, Iya, terutama benar adalah sekali. gadget ini HP ya. Teman-teman ini HP ini sangat berpengaruh antara baik dan juga buruk, tergantung kita yang pakai gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi keberkahan santri ataupun siswa zaman sekarang ini sangat kurang. Kenapa? Karena bergurunya itu kadang di YouTube, terus kemudian di Google. Nah, jadi ke guru tuh jarang. Gitu. Apalagi nanti ngebaca-baca buku ini tuh sangat jarang. Maka terciptanya buku ini adalah salah satu pendidikan untuk membuat santri itu sadar bahwa perlu berkah itu. Gitu. Mungkin kalau untuk sekedar mencari informasi kita boleh menggunakan Nah, boleh internet. banget. Tapi kalau untuk pelajaran agama kita harus mempunyai gurunya. Begitu Harus ya, mau Ustaz? nah betul sekali. Saya biar lebih jelas ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, terakhir nih, ada nggak motivasi atau satu kalimat yang akan diberikan kepada seluruh santri sekarang nih? Silahkan Oke. Ustaz. Oke, teman-teman ya. Ini saya akan memberikan satu pesan ya buat antum seluruh santri dimanapun antum berada. Mudah-mudahan pesan dan kesan pada kesempatan Ya, ini betul. bermanfaat dan juga benar-benar bisa diaplikasikan ya. Pesannya itu cuma satu. Segede apapun pondok antum, sepinter apapun guru-guru antum, kemudian juga senyaman apapun antum belajar di tempatnya, tidak akan pernah mendapatkan ilmu ketika santri itu tidak ada kemauan. Maka dari itu yang pertama kali kita harus tunjukkan kepada diri kita sendiri adalah aroda yuridu, yaitu kemauan. Ya, mungkin kita sudah lama sekali nih Iya. berbincang-bincang. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz. Semoga aja di pertemuan selanjutnya Ustadz mau berkenan hadir lagi di Insya podcast Darul Allah, Hasanah insya ini. Allah. Ya, karena ini perdana ya. Perdana Wish. banget ini. Antum ini orang pertama nih yang saya podcast. Insya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan, bukan kesimpulan ya, mungkin pendapat saya dari Boleh, boleh. percakapan kita ini. Mungkin seperti ini ya. Seorang santri itu bukanlah yang berpeci. Seorang santri itu bukanlah yang bersarung. Tetapi seorang santri adalah ketika dia mempunyai niat untuk menebar kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya jiwa santri. Betul kan, Betul Ustaz? sekali. Luar biasa antum nih. Semoga Masya Allah. benar ya. Iya, betul sekali. Ya, kita mungkin tutup. Nah, cara tutupnya kita ada yang unik nih tadi. Apa tuh? Nanti ketika saya bilang Darel Hasanah, kita sama-sama jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Mantap. Bisa? Jembatan Menuju hari esok yang lebih baik. Oke. Betul sih. Saya Fiba Ratu Sofa bersama Syahril Abror. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe Darel Hasanah. Betul sekali. Darel Hasanah, jembatan menuju hari esok yang lebih baik. baik. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.